Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Bang Jai. Di video gue kali ini, gue sudah bersama Bang Nopal nih. Halo. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi di video gue kali ini, gue nggak mau ngebahas konten review lagi nih, karena memang sebelumnya udah pernah bikin konten di sini Bang ya? Ya, betul. Nah, Lama. kalian bisa cek di konten gue sebelumnya tuh guys. Nah, untuk di video kali ini Bang, gue mau nyari ilmu lebih dalam nih. Boleh. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga nih. Ya, Gue tuh mau nyari ilmu tentang siklit yang hybrid dan pure nih Bang. boleh, monggo. Oke, untuk lebih dalamnya kita mungkin langsung bahas ikan aja Bang ya. Boleh, ayo. Nah guys, pokoknya jangan di skip-skip tuh. Oke, Bang Nopal, langsung aja nih, gue pengen nanya-nanya nih. Nah, sebenarnya gue tuh pengen nanya nih, hybrid itu apa sih, Bang? Hybrid tuh istilah dalam ilmiah lah katakanlah. Jadi dua jenis makhluk hidup yang dijadikan satu, misalnya ikan lele sama ikan patin kayak gitu-gitulah. Jadi hybrid tuh istilahnya dua jenis makhluk hidup yang disatukan sampai akhirnya diciptakan jenis baru. Ada beberapa breeder ya yang sengaja kayak hybrid ikan tuh buat nyari varian-varian yang bagus. Dragon blood sama apa disilang, dia tuh tujuannya sebenarnya lebih ke arah positif ya. Jadi buat nyari tahu, bukan nyari tahu sih, maksudnya nyari istilahnya tuh pengen dapat varian yang lebih bagus lah katakanlah. Jadi kayak varian-varian yang nggak ada di alam lah intinya kayak gitu. Jadi buat nambah kayak lu kan bosen kan kalau jenisnya ini doang kan, pengen jenis yang baru. Nah ada tuh nanti dari hybrid tuh tadi kayak gua di farm gua tuh kayak gua bikin general sama Venustus. Ini general sama Venustus. Nah itu masuk kategori varian yang hybrid tapi yang emang istilahnya bukan diakuin sih, jelas lah asal usulnya gitu. Nah ada juga yang negatif. Negatif tuh kayak misalnya lu katakan lu di luar lah Eureka, di labelinnya pure padahal sebenarnya hybrid. Nah ada juga tuh yang kayak gitu. Jadi ada beberapa breeder yang sengaja buat bikin ikan pure itu tapi dengan cara yang tidak bener lah katakanlah. Jadi lu nggak punya, misalnya lu punya jantan Eureka pure ya, kayak di depan ini kan ada Eureka kan. Nah di depan tuh lu punya jantan Eureka pure nih. Nah lu nggak punya betina Eureka yang pure, lu silanglah sama jenis red plus atau apa. Anakannya itu kan mirip sama bapaknya ya, maksudnya ada kayak visualnya tuh lebih mirip sama Eureka. Nah itu tuh kadang ada yang disalahgunakan tuh dibilangnya pure gitu. Jadi berarti untuk hybrid ini nih ada yang positif dan ada yang negatif Bang ya. Jadi yang positif itu ya tujuannya kayak buat bukan buat nyari varian-varian baru, buat dapetin lah, bukan buat nyari ya, buat dapetin varian-varian baru. Yang gua tahu nih ya ada jenis OB nih. Nah katanya OB Peacock ini nih hybrid nih Bang. Betul. Jadi sebenarnya OB itu tuh nggak hybrid ya, tapi terkhusus untuk yang jenis embuna Bang Jaya. Jadi embuna itu yang di alam itu memang ada yang OB, tapi disebutnya bukan OB tapi marmalade cat. Nah tapi kalau untuk yang kayak Aulonokara dan Heps ya, itu tuh gue yang pernah gue baca. Jadi ada breeder, gue nggak tahu lah breeder dari mana, cuman gue pernah baca kayak jurnal kayak gitu, artikel gitu ya. Kayak gitu. Jadi si embuna tadi tuh yang alam itu tuh yang marmalade cat disongsel sama Aulonokara. Jadinya OB Peacock. Nah kenapa namanya OB Peacock? Karena Peacock itu sendiri kan nama lain dari Aulonokara ya. Nah terus dia punya warna OB. Nah, karena kita nggak tahu itu udah nggak jelas lah itu Aulonokara apa, makanya disebutnya OB Peacock gitu. Nah kalau untuk ciri-ciri hybrid itu apa tuh Bang? Ciri-ciri hybrid ya. Nah yang tadi gue jelasin kan, hybrid itu kan dua jenis ikan atau dua jenis spesies yang berbeda disilang ya. Nah ciri-ciri paling umumnya itu biasanya kalau misalnya ada ikan dengan label katakanlah nih kayak di depan nih gampangnya kayak di depan deh, kayak Eureka. Nah, tapi dalam satu tank itu lu lihat beda-beda, ada yang lebih mirip red plus, ada yang mirip Eureka juga. Intinya kalau di satu tank itu ikannya udah beda-beda, maksudnya nggak yang seragam lah, itu udah pasti hybrid. Walaupun sekilas mirip sama Eureka, tapi kalau lu kayak tegesin lagi, nah itu kayak beda lah, lu kayak ngerasa nggak kayak nggak asli lah, beda-beda. Itu paling gampang sepertinya kayak gitu sih bedainnya.
misalnya kayak Bensi lah, tapi Bensi kok tiba-tiba di list atasnya ada kayak biru-birunya mukanya, tiba-tiba ada yang full biru, ada yang nggak full biru. Nah itu biasanya hybrid tuh kayak gitu-gitu. Karena ada beberapa jenis hybrid yang katakanlah dari OB. Karena kan kalau kayak gue pribadi lah, gue breeding OB sama OB itu anak-anak nggak mesti OB. Kadang ada yang mirip Bensi, kadang ada yang mirip Red Plus, mirip Ruby, segala macam. Nah dari situ mungkin disortirin di labelin jenis itu. Nah kalau ciri-ciri Eureka yang hybrid yang mana bang? Ya, gue tunjukin apa ya? Nggak apa-apa bang. Nah, ini yang hybrid, ini yang pure, yang ini gue dapat impor. Nah, Oke. kenapa dia gue bilang hybrid? Karena dia masih bawa genetik, istilahnya apa ya? Bukan Eureka lah, walaupun lu ngeliatnya mirip Eureka kan, ada list putih di atasnya segala macam kan. Nah, tapi kalau lu perhatiin kan nih, ini sekilas mirip Eureka kan, ada Iya. list putihnya segala macam. Nah, Iya, Eureka benar. ini sekilas mirip kan. Mirip. Nah, tapi kalau yang gua tahu ya, Eureka itu tuh nggak boleh ada yang namanya peacock. Peacock tuh kayak pattern di ekornya gitu lah. Kayak ada titik gitu. Nah, beda kan sama yang di bawah Pure ini. Iya. Kalau misalnya dia polos kayak gini, Kenapa tuh bang? nah itu dia udah pasti pure. Oke. Tapi nanti bisa dulu. Bang, tapi gue pernah lihat Eureka kayak polos tapi warna merahnya maksudnya merah dan putihnya nggak terlalu banyak. Itu beda lagi, bisa jadi kayak penurunan kualitas kayak gitu. Tapi, Walaupun dia pure ya. walaupun dia pure, tapi kalau lu lihat ikannya maksudnya masih mirip-mirip kayak gini, satu individu dengan individu yang masih sama, itu kemungkinan besar memang dia hybrid. Pure kayak gitu. Tapi kalau hybrid, nah dia kayak gini. Dia banyak pattern kayak gitu loh. Terus merahnya itu kayak ekornya itu kayak nggak ada putihnya gitu loh. Sebenarnya tujuan orang buat nge-hybrid ikan itu bagus gak sih bang? Takutnya kan kayak yang namanya hybrid itu kan kayak identitas ikan tuh jadi Hilang ya, acak-acakan lah gitu. Betul. Nah menurut pandangan lu gimana tuh bang? Sebenarnya plus minus sih, jadi positif negatif lah. Positifnya tuh sebenarnya kayak beberapa hobis jadi seneng kan. Ada varian baru nih, ada jenis baru nih, tapi dari hybrid kan. Nah, jadi cuman balik lagi sih ke selera masing-masing sih. Kadang kan emang ada orang yang idealis ya, gue nggak suka yang hybrid, gue mau yang pure, ya itu is okay sebenarnya. Nah, bahayanya tuh sebenarnya yang negatifnya ini sebenarnya. Jadi negatifnya ini kan ya itu tadi kan, dia jualan dengan label pure, tapi sebenarnya ikannya hybrid. Kayak gitu. Ujungnya apa? Teman-teman juga kan yang kayak ngerasa anjir, gue udah gede lama-lama, Nggak taunya hybrid. ini hybrid. Nah itu negatifnya sebenarnya. Terkadang sebenarnya gampang sih, menurut gue ya, itu bedain ikan hybrid sama itu sebenarnya gampang. Literatur udah banyak, jurnal segala macam udah banyak. Jadi ya tinggal kita ngerti aja sih. Cuman kan kadang beberapa orang nggak mau yang sedalam itu kan. Padahal sebenarnya kalau gue aja pribadi kayak ngambil ikan yang modern aja, gue selalu cek dulu kondisinya nih. Ikannya bagus apa hybrid atau enggak ya. Nah cuman cara paling gampang itu sebenarnya kalau buat bedain hybrid sama enggak ya di breeding sih sebenarnya. Jadi kita biar tahu nih keturunannya belok atau enggak. Tapi kalau keturunannya enggak belok tapi benar-benar mirip sama alamnya, itu berarti bisa jadi pure sih sebenarnya. Nah, yang penting sebenarnya buat teman-teman harus ini juga sih, kayak lebih banyak tanya lah ke orang yang ngejual ikan ini, bang ini pure atau enggak sih, ini hybrid apa enggak. Kalau gue pribadi, gue jual ikan tuh ya padanya. Gue bilang hybrid ini hybrid, gue bilang pure ya pure. Makanya itu baik lagi kan, kenapa banyak yang ngomong karena di sekitar Jakarta hybrid. Nah itu tadi ya, karena gue emang lebih ke ya jual ikan apa adanya kan. Gue nggak mau yang gue dapat misalnya kayaknya pure deh, gue nggak tahu nih asal usulnya dari mana nih, tapi secara visual dia kayak asli gitu kan ya gue pasti tetap labelnya hybrid. Jadi nggak asal lu main label-labelin ikan aja bang ya. Betul, kayak gitu. Karena memang kan kalau kayak gitu kan jatuhnya kayak kita tuh penipuan ya. Penipuan secara nggak langsung penipuan, walaupun secara visual memang tidak ada secara visual tuh ikan itu memang persis gitu loh, cuman kan secara genetik gitu. Coba kalau untuk jual ke hobis sah aja sebenarnya sih, cuman kan kalau untuk breeder gimana? Breeder itu kan dia untuk memperbanyak ikan kan. Kalau kita jual ikan dengan label pure, setelah di breeding dengan hybrid kan zong juga kan si breedernya ini kan, jadi rugi juga kan, rugi waktu, rugi materi segala macam kan gitu sih. Nah kalau untuk kisaran harga tuh bang, kira-kira yang hybrid sama yang pure ini jauh berbeda gak sih bang kalau untuk harga gitu? Untuk ya kalau balik lagi ya kayak sebenarnya kayak apa ya gampangnya, kalau hybrid tuh di Embuna di Embuna tuh ada hybrid yang diakuin lah, jadi namanya Hongi Sunflower. Nah Hongi Sunflower itu dia dari Hongi sama Red Zebra Red 5 Eterae. Nah karena mungkin dari awalnya memang udah itu tadi yang gue bilang tadi kan, kayak gue ngambil keinginan khusus lah katakanlah,
emang sudah diakuin ini hybrid ya kan, ya itu bisa mahal. Selain dari ikannya bagus, dari awal juga memang tujuannya kan untuk menciptakan varian baru kan. Nah itu yang misalnya dari segi harga ya, sebenarnya hybrid itu kalau memang bagus bisa laku mahal sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya jarang ya kan, itu sebenarnya bisa laku mahal sih kayak gitu. Cuman yang bahayanya itu yang tadi gue bilang, kalau ikannya hybrid dijual mahal tapi dengan label pure, wah itu udah combo mau udah tuh dosanya udah, ya kita nggak ada yang tahu lah kayak gitu lah. Kalau gue sih lebih kayak gitu aja sih, lebih cari aman aja sih jualan. Ya baik lagi sih buat teman-teman, emang kayak wajib banyak tanya sih sama teman, tapi makanya yang kadang gue pusing ya, kayak perkumpulan itu masih banyak masih jarang banget yang bahas-bahas tentang hybrid dan pure gitu sih. Cuman kalau gue pribadi sih ya baik lagi sih, untuk saat itu gue pengen cari aman sih. Tapi kalau untuk di sirkuit Jakarta nih Bang ya, lu kan juga ada nge-breed yang hybrid nih Bang ya. Nah kalau lu sendiri nih Bang, lebih condong suka yang pure atau yang hybrid Bang? Kalau pribadi gitu, secara pribadi gitu. Gue tetap sukanya yang pure. Oke, karena apa tuh Bang? Ya itu tadi kan, secara pasar kalau yang pure itu masih lumayan oke sih untuk penjualan kan. Tapi nggak lepas kemungkinan kayak gue juga iseng lah, kayak katakanlah gue iseng kan nge-hybrid jenis A sama B buat dapetin varian baru kayak gitu. Tapi itu tadi gue dengan tujuan ya gue untuk mendapatkan varian, bukan nanti mentang-mentang ikan yang mirip jenis A gue nge-hybrid itu jenis itu, gue nggak mau kayak gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kayak gue nih, gue punya jenis apa ya, katakanlah jenis Eureka lah, katakanlah Eureka gue udah turun nih kualitasnya nih, ya gue udah gimana pun gue bakal impor jenis yang pure-nya lagi, karena gue nggak mau nurusin yang ikan emang udah jelek sih sebenarnya gitu kan. Ataupun kadang kalau misalnya gue punya ikan hybrid ya gue mending hybrid lagi. Gue gimana caranya nih ikan yang udah emang dasarnya hybrid, gue olah lagi, gue bikin lagi sampai benar-benar dapat varian yang bagus. Oke, kalau untuk perbedaan nih Bang, perbedaan mungkin dari warna nih Bang ya. Kalau yang hybrid sama yang pure ini lebih cerahan yang mana tuh Bang? Kalau untuk warna sebenarnya nggak bisa jadi patokan sih sebenarnya. Oh itu nggak bisa Bang? Nggak bisa sebenarnya. Ya tadi gue bilang kalau misalnya dia kuning, ya misalnya kita berdua awam lah, terus ada pedagang yang ngomong, nih bensi, warna kuning. Secara di pikiran kita kan sebenarnya kuning itu bensi kan? Oke, tapi iya, kan enggak juga kan, kita kan tetap harus lihat bensi seperti apa sih. Oh mukanya biru setengah, dia ada ininya lagi. Karena kalau untuk Alonokara ya, setahu gue ya, yang warna kuning itu ada dua. Apa aja tuh Bang? Maleri. Ini ada Alonokara Swagadani Maleri sama Alonokara bensi. Nah itu tadi, jadi kadang agak sulit sih sebenarnya kalau cuma ngeliat dari warnanya sih, karena apa ya, tetap kita tuh harus bener-bener ngelihat visualnya juga sih, kayak pattern ikannya, kayak pola warnanya tuh ada di mana aja sih, warna-warna tertentunya lah. Jadi dia kayak punya warna-warna khusus lah yang gue bilang tadi. Nah terus Bang ya, kalau dari segi karakter nih Bang ya, kalau yang pure dan hybrid ini berbeda gak sih Bang? Kayak misalkan nih, yang pure lebih galak, yang hybrid malah mentalnya kurang gitu. Nah itu perbedaan karakternya sama apa beda Bang? Kalau menurut gue ya jelas beda sih, karena kan hybrid itu kan yang apa ya, dua ikan yang jadi satu, otomatis dua karakter dari ibu dan bapak ini kan jadi satu di anaknya kan. Ya biasanya absurd lah, nggak jelas ya. Nggak jelas, kadang bisa lebih galak, kadang bisa lebih nggak galak, ya tergantung gimana. Ya intinya gini deh, misal kayak Alonokara kan menurut gue kan ikan yang salah satu ikan yang friendly gitu kan. Tapi nanti kan beberapa jenis punya karakter kan, kayak misalnya Eureka ini dia lebih kayak kalem. Nah kalau gampangnya kayak Heps aja, misalnya Jenderal sama Venustus. Jenderal karakternya itu suka main di atas, di permukaan, galaknya itu juga terlalu galak. Nah Venustus itu katakanlah galak lah, kalau mungkin ya pada umumnya karakter Venustus itu galak, tapi setelah mereka bergabung jadi Jenderal Venustus, karakternya jadi kayak bagi gitu. Jadi dibilang galak nggak galak, dibilang kalem nggak kalem gitu. Jadi tapi dari karakter masing-masing itu juga dapat sih, kayak dia masih kadang suka masih main hobi main di atas. Nah kalau dalam segi ukuran nih Bang ya, itu kira-kira bisa ditebak gak sih Bang, kayak bedanya nih yang hybrid ukurannya berapa, terus yang pure ukurannya maksimalnya bisa berapa. Nah itu kira-kira bisa ditebak gak Bang? Ya balik lagi, hybridnya jenis apa dulu. Misalnya Heps Predator ya, kayak Foso sama Camso. Yang bisa gede tuh. Bisa gede, ya dia tetap bisa gede. Gitu, gitu ya. Paling nanti kelihatan tuh Camso panjang tapi ada coraknya. Ya kayak gitu lah. Tapi kalau bonus sama bunga,
kan ya middle lah, jadi kan katakanlah maksimalnya di 12-13 cm ya. Oke. Ya segitu. Jadi buat tolak ukur si size itu ya nggak bisa nentu sih, tapi baik lagi ke ikannya. Misalkan ini kan ada berapa persen yang hybrid sama yang pure nih bang. Nah kalau misalkan yang berapa persennya ini nih lebih condong ke yang pure nih 90%, terus yang hybrid 10%. Nah kalau lu tuh ngelabelin apa? Tetap pure apa hybrid? Hybrid lah. Oh hybrid ya? Hybrid lah. Karena memang hybrid ya? Iya, karena kan dari awal ada dia emang udah nggak asli. Walaupun persenannya kecil bang ya? Tuh, gampangnya gitu deh. Kalau buat jangan untuk secret lah ya. Kita analogikannya gampangnya kayak apa ya? Orang lah ya. Orang gampang nggak sih? Mungkin kalau misalnya memang masih asli orang Arab sama orang Cina, ya kan ya? Ini sama-sama ori nih dari negara asalnya masing-masing. Mereka nikah nih, terus punya keturunan, ya kan ya? Nah keturunan ini kalau dia nikah sama bangsa Cina-nya lagi nih, sama ibunya lah katakanlah, ya nanti makin kuat tuh genetiknya ke arah Cina-nya gitu. Tapi kalau dia nikah sama apa sama ras Arab tadi, dia bakal ikut lagi. Nah itu tadi ada oknum, itu sudah oknum kan yang tadi kita bahas di awal, yaitu dia nggak punya bahan betina, tapi dia gimana caranya buat menyerupai ikan aslinya. Terkecuali ya kayak gua ngebet Jenderal Venus, ya udah jadi Jenderal Venus, gua nggak usah balikin lagi ke Jenderal lagi, gua nggak usah balikin ke Venus lagi, gua tinggal terusin dari situ aja. Itu lama kelamaan dia akan jadi jenis baru tadi, tapi hybrid. Tapi ya bang ya, kalau misalkan di Siklit itu nih bang ya, misalkan gue pengen belajar nih hybrid ikan nih. Nah, tapi konsisten nih tetap di jenis itu nih. Misalkan gue silangin antara Bensi dan juga Eureka lah misalkan ya. Nah, tapi gue konsisten tuh bang, tetap itu aja tuh yang gue hybrid tuh. Dan itu nanti bakal muncul jenis itu bang. Iya, jenis baru, dan itu lo berhak buat kayak ngasih nama sendiri. Oh itu nanti bakal diakuin bang? Ya kalau bagus bisa aja ntar diakuin. Tapi ya bang, kalau untuk penamaan ikan Siklit itu kan namanya mungkin agak susah-susah ya. Nah itu tuh kalau yang nama-namain kayak gitu tuh siapa sih bang? Ya sebenarnya kayak ini gini sih, kayak lu reseller, lu istilahnya reseller terkenal lah. Oke. Gua breeder, pasar lu di mana-mana nih seluruh dunia. Gua dapat hybrid misalnya katakanlah lemon peacock lah gampangnya. Nah lu share tuh ke semua reseller di seluruh dunia, lemon peacock. Nah dari situ asal mula ikan gua sebagai breeder diakuin. Jadi nggak ada yang sebagai patokan si A bisa kayak apa ya istilahnya mengakui ikan gua ya jenis baru lah, tapi lebih ke elunya sebagai reseller yang supply ke teman-teman yang di seluruh dunia itu. Ya gampangnya kayak diskusi sama lo kan lah, mereka kan hybrid ya. Iya. Jadi dari alamnya diserang sampai dapat jenis yang baru kan. Nah itu baik lagi tetap kayak lo kan misalnya Jaya Series dari Longat Kampa A sama Simpilu disilangin anakannya ya kayak gitu, itu kan diakuin kan, makanya dengan apa ya, dengan positif kan, lo memang sengajanya ini dalam arti positif kan, lo menciptakan jenis varian baru. Nah yang bahaya yaitu kalau lo negatif tuh menciptakan ikan pure dari ikan hybrid. Nah paling aman emang sebenarnya kalau lu suka hybrid ya lu main American Secret sih, yang kayak lohan gitu. Nah itu ibaratnya apa ya, anak kamu bakal diakuin sebagai ikan yang emang bagus. Tapi kalau untuk African Secret ini emang agak susah sih, mungkin karena masih berkembang ya. Kayak jenis-jenis yang lain tuh belum pada masuk Indo. Nah itu kadang yang memang masih orang tuh belum suka sama hybridnya sih. Jadi mereka lebih kayak ya udahlah gue demennya pure dulu lah kata-kata kayak gitu. Ya pada intinya dari semua ini ya balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalian lebih suka yang pure atau yang hybrid ya. Nah mungkin terakhir nih bang ya, buat teman-teman nih yang masih bingung pembahasan masalah pure dan hybrid nih bang ya, itu kira-kira lu terbuka gak sih bang, kayak misalkan nih teman-teman mau datang nih tapi nggak belikan bang, tapi dia pengen ngobrol-ngobrol aja gitu bang. Aja sih, gratis kopi. Gue malah lebih asik sih kayak gitu sih. Jadi kita saling bertukar ilmu lah. Oke guys, kayaknya sampai di situ aja pembahasan gua mengenai tentang Siklit pure dan hybrid nih. Kira-kira buat teman-teman yang tahu ilmunya lebih dalam nih bisa tulis di kolom komentar bang ya. Mungkin teman-teman ada tambahan ilmu nih yang gua belum tahu dan Bang Nopal belum tahu juga bang ya. Kita sharing-sharing aja lah di kolom komen. Oke guys, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.